Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ala ala illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlan dargi wa ya ahlan batin wa ya ahlan numbati wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa kembali hadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Semoga ini semua menjadi tanda kita akan jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma hadara majlisal khair illa ahlul khair. Tidaklah hadir ke majlis ilmu, majlis kebaikan, kecuali dia adalah orang yang dicatat menjadi ahli kebaikan, orang yang dapat kebaikan di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada hikmah yang ke-36. Radhiyallahu ankum wa qala al-musannif radhiyallahu anhu, syu'a'ul basirah yushhiduka kurbahu minka wa 'ainul basirah yushhiduka adamaka liwujudih wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudak. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin, beliau mengatakan syu'a'ul basirati, sinar mata hati atau terbukanya mata hati, yushhiduka qurbahu minka, itu akan menampakkan kepadamu wahai manusia akan kedekatan Allah darimu. Ini yang pertama. Wa ainul basirati, dan awasnya mata hati, tajamnya mata hati, yushhiduka adamaka liwujudih, itu akan menampakkan padamu akan ketidakadanya engkau karena wujudnya Allah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa haqqul basirah, dan hakikat mata hati atau tepatnya mata hati, yushhiduka akan menunjukkan padamu wujudahu, pada wujudnya Allah, la adamaka, tidak pada ketidakadaanmu, wala wujudaka, dan tidak pada wujudmu, adamu. Itu makna daripada hikam ini yang ke-36. Okay. Jadi beliau di sini Imam Ibn Athaillah Sakandari menyebutkan tingkatan mata hati. Jadi menurut Imam Ghazali dalam salah satu kitab beliau, wajah ini punya mata dan hati kita juga punya mata, maka disebut mata hati. Sebagaimana mata yang zahir ini itu terbagi menjadi macam-macam. Ada mata yang zahir ini dia tidak bisa digunakan alias buta, maka tidak akan bisa lihat apa-apa. Ada mata zahir ini aslinya masih bisa digunakan tapi tertutup alias rabun misalkan. Yang warna merah kelihatan kuning, yang kuning kelihatan putih, tertutup. Ada juga yang terbuka sedikit, agak
agak apa? Awas, tapi belum jelas. Terus ada yang terbuka, lebih jelas, dan ada yang jelas lagi, tajam pandangannya. Begitu juga mata hati itu sama. Ada hati itu disebut amal qulub. Hati itu mati, tidak bisa lihat kebenaran, tidak bisa kenal sama Allah. Hatinya buta, hatinya rusak sudah. Dia tidak bisa lihat kebenaran Islam, kebenaran agama, dan tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mereka itu tidak buta mata dohirnya, tidak, akan tetapi buta mata yang ada di hatinya, mata hatinya yang buta. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, yang mereka sudah balagot ilaihimud dakwah, orang kafir yang sudah sampai kepada mereka dakwah Islam dengan benar, tapi masih nolak Islam, padahal sudah sampai pada mereka dakwah Islam dengan benar. Islam itu begini, dia sudah dengar Islam dari sumber yang benar, tapi masih tidak mau menerima kebenaran Islam, maka ini amal qulub, hatinya buta. Orang yang kafir semacam ini hatinya buta, dia tidak akan bisa melihat kebenaran. Kemudian yang kedua, am ala qulubin aqfaluha, hati yang sebenarnya masih bisa melihat tapi tertutup. Aqfaluha, ada tutupnya hatinya. Ini siapa? Orang-orang kafir, non muslim, yang mereka belum pernah dengar tentang Islam, belum sampai ke mereka dakwah. Contoh, ada orang hidup di tengah hutan, tidak pernah dengar Islam itu bagaimana, tidak pernah, sampai mulai dia lahir sampai mati tidak pernah dengar tentang Islam. Ini namanya hatinya tertutup. Orang yang seperti ini nanti di akhirat itu dia selamat, tidak dimasukkan neraka. Kenapa? Karena belum pernah ada orang yang mendakwahkan Islam ke dia. Orang seperti ini masuk surga nanti. Karena di Al-Quran Allah menyebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan aku, kata Allah, tidak akan menyiksa seseorang, menyiksa manusia sedangkan aku belum mengutus kepada mereka, mengajari mereka tentang Islam. Jadi mereka jadi golongan yang selamat. Karena itu ayah ibu Nabi termasuk golongan ini. Ayah ibu Nabi, kalau ada orang mengatakan ayah ibu Nabi di neraka, itu orang kurang ajar. Ayah ibu Nabi itu hidup sebelum ada Nabi Muhammad jadi Rasul. Gitu? Nabi masih di kandungan, ayahnya meninggal. Terus ibunya Nabi juga meninggal ketika Nabi masih kecil, belum jadi Rasul. Berarti saat itu masih kosong, belum ada utusan, belum ada yang mendakwahkan Islam, karena kosong masih. Nabi Muhammad masih kecil. Ayah ibu Nabi berada di zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kekosongan Nabi, nggak ada yang mendakwahkan Islam saat itu. Maka orang-orang yang hidup di zaman seperti itu, mereka tidak akan disiksa oleh Allah. Mereka jadi orang selamat nanti di akhirat. Termasuk orang sekarang yang dia mungkin di tengah hutan atau di atas gunung sana, dia tidak pernah dengar Islam dari sumber yang benar, dia tidak pernah sampai mati. Maka orang seperti ini termasuk ahlul fatrah, orang yang selamat, tidak akan disiksa sama Allah, karena memang belum ada yang menawarkan Islam, mendakwahkan Islam ke dia. Ini satu. Atau orang non muslim yang belum Islam, dia dapat informasi tentang Islam tapi dari sumber yang salah, akhirnya dia tidak mau masuk Islam. Apa Islam itu keras, apa Islam itu teroris. Dia dapat dakwah Islam tapi dari sumber yang salah. Orang yang mendakwahkan Islam dengan garis keras, bukan ahlu sunnah jamaah, maka orang seperti ini juga sama, dan nanti termasuk orang yang selamat. Mereka di hatinya ada tutup, sebenarnya bisa melihat kebenaran Islam kalau memang Islam itu disampaikan dengan benar. Atau orang Islam tapi dia tidak
melakukan ajaran Islam. Ini sama, orang yang kena yang di hatinya ada tutupnya. Orang Islam sudah tahu agama Islam begini, tapi dia tetap maksiat, tetap meninggal sholat. Ini termasuk golongan kedua. Am ala qulubin aqfaluha, orang yang di hatinya ada tutup, masih belum melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taat kepada Allah. Nah, jadi yang pertama ada hati yang buta, hati yang rusak, yaitu orang-orang kafir yang sudah tahu Islam dengan benar tapi nggak mau menerima. Yang kedua, orang-orang yang hatinya tertutup, yaitu orang kafir yang sampai pada mereka dakwah Islam tapi Islam digambarkan dengan salah, dari sumber salah, atau dia tadi itu orang Islam tapi ahli maksiat. Ini juga sama, hatinya tertutup, masih belum dapat hidayah sehingga melakukan Islamnya dengan benar. Nah, di sini yang ketiga adalah orang yang hatinya itu sudah bercahaya, sudah terbuka. Ini namanya syu'aul basiro, hatinya sudah terbuka, sudah bercahaya. Kalau hati seseorang itu sudah bercahaya, maka dia akan merasakan kedekatan Allah. Dia tiap hari ibadah, menjauhi maksiat, nafsunya juga dia lawan, maka lama-lama hatinya akan terbuka, mata hatinya akan terbuka, cahayanya mulai tampak, sehingga dia merasakan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hamba-hambaku tanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, tanya tentang aku, maka katakan pada mereka fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat kepada mereka. Allah itu dekat sama kita. Bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah, aku ini lebih dekat kepada hambaku daripada urat lehernya. Allah itu paling dekat sama kita. Kalau tidak percaya, ketika kita tidur, Pak, kita tidur itu kita jauh dari diri kita sendiri. Kalau sudah tidur tidak ngurus, mau celananya buka, mau sarungnya hilang, mau telinganya dimasuki semut, tidak urus sudah. Mau jantungnya bergerak apa tidak urus. Ketika kita tidur, kita tuh jauh dari diri kita sendiri. Tapi lihat bagaimana Allah menjaga itu semua. Jantung kita tetap dipelihara Allah, dipelihara sama Allah, masih bergerak. Tidak lupa Allah. Kalau sampai lupa sedikit aja, jantung nggak digerakkan sama Allah, habis kita. Kalau kita sudah tidak ngurus semua orang, sudah enaknya dewi. Terus tidak ngurusi badan kita, jantung kita, apa sudah nggak diterusi sudah. Tapi lihat bagaimana Allah lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena itu kalau ada anak kecil bertanya, wahai ayah, Allah itu di mana? Jawabannya ini, Allah itu dekat nak sama kamu. Kamu tidur, Allah tetap jaga kamu, jantungmu digerakkan. Kamu tidur, Allah tetap jaga tubuhmu, tidak sampai ada ular yang makan, tidak sampai ada semut yang masuk ke telinga dan seterusnya. Kalaupun ada kejadian itu jarang sekali, dijaga sama Allah. Ketika manusia tidur itu dijaga dari segala hal yang berbahaya. Itu Allah dekat sama kita. Nah, orang yang sudah merasa dekat sama Allah, hatinya sudah terpancar cahaya, ibarat mata itu sudah mulai terbuka sedikit, maka dia akan merasakan Allah itu benar-benar dekat kepada dia. Kalau sudah begitu, maka orang tersebut akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diawasi Allah. Mau nyuri tidak mau. Kenapa? Karena merasa Allah dekat. Allah lihat dia. Mau ngambil buahnya tetangganya tidak mau. Mau mendolimi orang tidak mau. Kenapa? Karena merasa di dekatnya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk melatih agar kita merasa diawasi dekat sama Allah itu para ulama ngajari kita.
Kalau pas kita sholat itu Pak, kita Allahu Akbar, kita pikirkan seakan-akan di depan kita nih ada orang yang paling kita hormati, guru kita atau siapa yang kita hormati. Di depan kita lihat kita sholat, seakan-akan di depan kita ada orang itu. Terus seperti itu, sehingga kita kalau sholat khusyuk. Atau kalau perlu bukan hanya ketika sholat, ketika dimanapun seakan-akan ada orang yang sangat kita hormati, yang kita sangat hormat sama dia, ada di dekat kita, sehingga mau kita macam-macam yang jelek-jelek kita tidak berani. Ada gurunya, dia sholat, dia pergi, dia merasa di depannya, di dekatnya ada gurunya. Kalau sudah seperti itu, dinaikkan. Kalau sudah terbiasa nanti dinaikkan, seakan-akan di depan kita ada Rasulullah SAW. Ayo, kalau ada Nabi gimana? Di dekat kita ada Rasulullah ini, lihat kita ini. Gimana kita sholat? Tentunya sholat yang terbaik. Allahu Akbar. Di dekat kita ada Nabi Muhammad. Ayo, apakah kita mau maksiat di dekat kita ada Nabi? Tentunya tidak berani. Wah, Nabi Muhammad, malu saya. Kalau sudah seperti terus, nanti seakan-akan baru di dekat kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang sudah merasa dekat dengan Allah, ini tanda hatinya merasa diawasi oleh Allah, ini tanda mata hatinya sudah mulai kebuka. Ibarat orang matanya awalnya tidur tertutup, mulai terbuka sedikit cahaya keluar. Ini syu'a'ul basirah. Kemudian kalau hamba itu terus dalam keadaan yang seperti itu, akan naik lagi menjadi ainul basirah. Matanya akan semakin terbuka dan awas, tajam pandangannya. Mata hatinya awas dan tajam. Kalau sudah begitu, maka apa yang terjadi? Kalau sudah mata hati itu tajam, maka yang tampak pada orang tersebut adalah wujudnya Allah, dan makhluk semuanya seakan-akan tidak ada. Yang ada hanya Allah, yang lain tidak bisa apa-apa. Mau presiden, mau raja, mau orang terkuat di dunia, semuanya nggak tampak. Kenapa? Tidak bisa apa-apa mereka. Yang tampak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia bisa pasrah sama Allah dengan sempurna. Ini kalau orang sudah mencapai ainul basirah, mata hatinya tajam. Kalau mata hatinya semakin terbuka, maka yang tampak kebesaran Allah, dan yang lain tidak ada yang bisa apa-apa, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini sudah tidak khawatir apapun. Yang dikhawatirkan hanya kalau Allah marah, kalau yang lain tidak ngurus. Karena di hatinya sudah tampak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, haqqul basirah. Mata hati yang tampak tadi itu, kalau dia naik terus istiqomah, maka mata hatinya akan semakin terbuka lebar dan jadi haqqul basirah. Mata hatinya seperti intel, jadi pas, tepat. Ini hakikat daripada mata hati, benar-benar terbuka lebar, terbuka semuanya. Kalau sudah begitu, dia akan melihat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak melihat ada atau tidak adanya makhluk. Makhluk ini mau ada mau tidak, dia tidak ngurus itu. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang seperti ini, dia itu tujuan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah bisa ridho, bagaimana Allah bisa senang. Tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagian ulama mengatakan, bagaimana seseorang itu bisa membuat
marah Allah dengan membuat ridho manusia. Kadang-kadang kan kita begitu. Oh, sementing wong-wong ini seneng deh aku, walaupun melanggar perintah Allah tidak apa-apa. Kadang-kadang begitu. Pengen cari ridhonya manusia, tapi dengan apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berarti mata hatinya tertutup. Mata hatinya tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam istilah yang lain, sebetulnya ada istilah yang terkenal dalam tasawuf itu. Ada namanya ilmu yakin. Ilmu yakin. Yakin dengan ilmu, dengan mengetahui. Ini satu. Nomor dua ada ainul yakin. Ainul yakin ini tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian tingkatan yang paling tinggi hakul yakin. Nah, para ulama gambarkan ilmu yakin itu seperti kita memegang buah kelapa. Nah, kita tahu di dalam kelapa ini ada kelapanya yang dibuat santan itu. Kita megang buah kelapa yang masih ada serabutnya. Udah megang. Kita buka serabutnya. Kita sampai di serabut yang namanya ilmu yakin. Kalau serabut itu sudah bersih, tinggal apa itu? Tempurungnya itu, batoknya itu. Kita sampai pada batok itu namanya ainul yakin. Harus mulai ain kelihatan. Kalau batok ini dibuat, sudah kita bersihkan, baru hakul yakin. Nah, ini yang jadi santan. Nah, itu namanya hakul yakin. Nah, di antara hamba Allah di dunia ini manusia itu pandangannya sama seperti itu. Ada yang ilmu yakin, ada yang ainul yakin, ada yang hakul yakin. Jadi ketika dia berada dimanapun merasa dilihat oleh Allah, bahkan merasa melihat Allah, merasa diawasi oleh Allah, ini berarti mata hatinya sudah masuk dalam ilmu yakin, ainul yakin atau hakul yakin. Tapi kalau orang itu dia dimanapun, yang jadi penilaiannya dia, kalau ada orang enggak ya, ada orang yang tidak, yang dilihat manusia, ini berarti mata hatinya belum sampai ke situ, masih tertutup. Kalau tidak ada orang, akhirnya mencuri. Kalau tidak ada orang, akhirnya korupsi. Kalau tidak ada yang ngawasi, akhirnya berbuat hal-hal yang dilarang. Ini berarti dia masih tertutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang jauh dari kelapa tadi itu, dia di bawah sana, kelapanya di atas sana tidak kelihatan, tertutup daun-daun, tidak bisa lihat. Padahal Allah setiap saat selalu melihat hambanya, setiap saat selalu. Karena itu kita di sini dilatih oleh beliau agar jadilah kita itu orang yang mata hatinya mulai terbuka, su'aul basirah. Mulailah agar kita berusaha melatih diri kita sebagai orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita terakhir penutup. Ini cerita yang sering diceritakan para ulama. Dulu itu ada seorang ulama, dia punya santri banyak, murid-muridnya banyak. Tapi ada satu santri yang dia perhatikan dan dia cintai. Perhatiannya lebih, santri ini harus dikasih sama dia. Melihat itu santri-santri yang lain akhirnya cemburu. Ngomong sama ulama tersebut, wahai ustadz, wahai guru, ini murid yang satu ini kok kami lihat engkau ini lebih perhatian sama dia. Bukankah kami semua juga muridmu? Intinya cemburu. Oh, kalian pengen tahu kenapa saya lebih perhatian sama dia? Udah, semuanya suruh kumpul di lapangan, di lapangan, semua santri keluar kumpul. Setelah itu gurunya ini memberikan setiap dari santri itu pisau dan ayam. Satu-satu dikasih ayam, pisau. Dan semua sudah. Akhirnya gurunya ngasih perintah, wahai murid-muridku,
siapa yang bisa menyembelih ayam yang kalian pegang tanpa dilihat oleh seorang pun, tanpa dilihat oleh satu pun yang melihat, maka dia akan jadi murid yang paling aku sayang. Nah, semuanya mikir, oh gampang, masuk WC tak kunci WC. Yang satunya mikir, oh gampang, saya masuk tong tak sembelih di dalam tong. Yang satunya mikir, gampang. Akhirnya, ya bubar, ayo cepat sembelih di tempat yang tidak ada satupun yang lihat. Yes. Akhirnya setelah sekian lama, kumpul semua. Dalam keadaan apa? Semua muridnya sudah nyembelih. Semuanya sudah disembelihkan. Oh, saya jadi murid yang dicintai guru. Ini yang santri yang dicemburui tadi, santri yang dicintai gurunya, diperhatikan tadi. Pas kumpul lagi, ayamnya masih hidup, belum disembelih. Akhirnya diketahui, oh santri bodoh kok dicintai guru. Oh santri kok nyembelih notok gak jegos. Ketawa sama diri, diejek nih santri. Maka gurunya kemudian tanya, wahai santri, kenapa kamu kok nggak bisa nyembelih sendiri? Yang lain itu semuanya bisa. Kamu kan tidak bisa nyembelih sendiri. Maka apa jawab santri tersebut? Wahai guru, tadi saya diperintah oleh engkau nyembelih di tempat yang tidak ada satupun yang lihat. Sedangkan ketika aku cari tempat dimanapun, ternyata semuanya dilihat oleh Allah. Tidak ada satu tempat pun yang lepas dari penglihatan Allah, pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya tidak bisa, saya tidak ketemu tempat itu. Makanya ini masih belum bisa sendiri. Syuf, ini gara-gara ini, maka gurunya ngomong, ini wahai semua santri, lihat, ini loh yang menjadikan dia aku cintai lebih dari kalian. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah, merasa dekat dengan Allah, dia tidak bisa nyembelih ayam ini. Kenapa? Karena merasa ada yang melihat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalian tadi saya perintahkan jangan sembelih ayam ini di tempat yang tidak ada satupun yang lihat. Kalian semuanya berhasil menyembelih. Berarti kalian merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebabnya santri ini aku cintai lebih dari kalian, karena dia sudah merasakan kedekatan dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini beliau itu mengajak kita agar kita berusaha jadi orang yang seperti itu. Merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah itu dekat sama kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita tadi itu. Ketika kita tidur kita sudah tidak dekat sama diri kita, tapi Allah dekat sekali. Kemudian kita merasa diawasi oleh Allah. Dengan begitu mata hati ini akan bercahaya. Kalau sudah bercahaya nanti akan mulai terbuka. Kalau sudah terbuka nanti akan jadinya sempurna terbukanya. Jadi mulai ilmu yakin itu mulai terbuka, ibarat orang bangun tidur mulai terbuka sedikit. Kemudian ainul yakin mulai agak lebar, agak jelas lagi. Hakul yakin jelas sempurna, sudah terbuka dengan 100% sempurna. Nah, di situ kalau sudah seperti itu, maka akan jadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil intinya ini sangat penting, berusahalah kita itu merasakan kedekatan Allah, merasa dipandang oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah seperti itu tanda hati kita, mata hati kita mulai terbuka, mata hati kita mulai bisa melihat, mata hati kita seperti ibarat mata tadi mulai terbuka, dan kita merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa melatih diri kita untuk merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu hati kita akan semakin bercahaya, semakin terbuka, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga semua yang hadir, khususnya kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, kita dan keluarga kita, dan semoga kita semua benar-benar bisa diberi oleh Allah hati yang bercahaya, hati yang bersih, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci dan diridhai oleh Allah setelah umur yang panjang, sehat walafiat, dalam keadaan sempurna, husnul khatimah yang sempurna. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.